Prof, ini masih banyak sekali ini Prof untuk SMS yang masuk ini ke Prof iya, ini. Coba itu yang wanita di Jakarta yang dicerai oleh suaminya padahal dia punya anak ya. Oh iya. Ya, dia sudah ikut PTSB ya. Yang setelah kecelakaan ini Prof? Bukan. Itu suami saya tidak mau sholat setelah operasi kepala ini Prof? Bukan. Satunya yang SMS. Oh, gini Prof, ada sebuah jawaban kan? Jadi gini, ini wanita ini semula kan goyang. Ini orang Jakarta Jakarta goyang. Ditinggal suaminya bingung. Punya anak padahal dia. Lalu saya suruh ikut PTSB. Nggak usah bingung. Dan ini sudah ikut berkali-kali. Oh, di Jakarta atau di Surabaya ya Prof? Ya, pokoknya di suatu tempat. Oh, gitu. Ya, lalu terakhir dia menyatakan bahwa dia sudah bisa menerima itu dan baru saja saya balesi SMS-nya, coba dibaca. Oh iya, SMS-nya begini yang dijawab Prof Ali ini, Mas Helmi begini. Dan ini saya kira untuk semuanya yang senasib. Banyak orang yang mengalami ini, Prof. Oke. Jadi jawabannya begini Mas Helmi dan Dulur Al Victor yang disampaikan Prof Ali ke beliau yang di Jakarta ini. Ya Bu, tunjukkan dunia bahwa ibu orang hebat, tegar dan mandiri. Tegar dan mandiri, ibu harus menjadi tauladan wanita-wanita mulia, termasuk keluarga ibu. Masa tua ibu mendatang adalah panen kebahagiaan dari tanaman kesabaran hari-hari ini. Salam bahagia dan sukses untuk semua adik-adik. Wassalamualaikum Muhammad Ali Aziz. Ini jawaban beliau ke ibu. Subhanallah. Jadi sekarang ini ibu ini lagi menanam kesabaran. Ya, menanam perjuangan, mengantarkan anak-anaknya menjadi orang hebat kan? Menanam kesabaran dan menanam perjuangan untuk menghilangkan rasa sakit hati kepada siapapun. Nah, inilah yang ditanam. Maka masa tua adalah masa panen kebahagiaan. Subhanallah. Jangan mengharapkan panen dari sesuatu yang tidak kita tanam. Angan-angan kosong itu namanya. Kalau Anda menanam hanya kemangi, ya sebentar lagi bisa dipanen, tetapi ya hanya itu. Tetapi kalau yang kita tanam itu jati emas, memang lama, ya. Tetapi itu mahal. Ya, ini motivasi. Ini motivasi untuk semua, terutama yang pagi hari ini menjadi single parent dan sebagainya. Subhanallah ya. Iya. Kita lanjutkan ya Mbak Nima ya. Silakan Bro. Kita sampai pada halaman 76 ya. Kemarin itu kan belum selesai itu Mas Hilmi ya. 76. Poin ketiga kalau tidak salah. Ya, poin ketiga. Ya. Iya. Ini firman Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah. Ya. Ini bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab dan dirikanlah sholat. Ya. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Lanjutannya ada itu sebetulnya di dalam terjemahan ya. Dan sungguh ingat Allah itu adalah yang terbaik, terbesar, terpenting dan Allah Maha tahu apa saja yang kamu kerjakan. Nah, ini saya teruskan, kemarin sudah kita jelaskan banyak, tetapi yang ini yang belum saya baca. Menurut Muhsin Qiraati, ini orang Iran ya. Orang Iran. Ya, orang Iran. Bukunya bagus sekali. Judul bukunya itu ada di bagian belakang ya. Ada namanya, bukunya bagus sekali itu, kalau mau beli silakan. Ada di toko-toko buku. Menurut Muhsin Qiraati, maksud ayat ini, jadi kan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya Mas Ilmi ya. Nah, apa maksudnya? Sholat yang khusyuk akan menjadikan pelakunya memiliki kesadaran sosial dengan memberikan zakat dan sedekah. Artinya, sholat itu menjadikan orang yang sholat itu peka terhadap kondisi lingkungan, ya Mas Ilmi ya. Betul. Ya, kan kita menoleh ke kanan. Kita menoleh ke kanan kan
Barangkali di kanan ada orang-orang yang perlu dibantu. Nggih. Kita menoleh ke kiri, kita mencari-cari ada enggak ya orang di sebelah kiri saya, rumahnya yang sebelah kiri saya, arahnya sebelah kiri, arahnya desa saya. Adakah ada dari mereka ini yang butuh pertolongan? Jadi kita sholat menoleh ke kanan ke kiri itu sedang mencari-cari. Salam itu bro. Iya kan? Kita sedang mencari-cari. Maknanya. Iya, gitu. kita mencari-cari. Nah, dengan sikap sosial itu tidak ada lagi orang lapar di lingkungannya kan? Subhanallah. Jadi dengan sholat yang benar kan, kemudian dia sholat lagi kenyang kan? Ya. Lalu kita menoleh ke kanan. Ada enggak orang hari ini yang tidak sekenyang seperti saya? Subhanallah. Kan? Atau kalau lagi lapar, lapar itu sakit ya. Saya melihat ke kanan, ada enggak orang di sana yang Lagi perlu sakit. saya belikan nasi bungkus yang termurah sajalah. Yang nasi tapi hanya tempe mahal sekarang ya. Sekarang Enggak usah tempe lah ya. Ya tempe pindang lah. Ya, ya itu mungkin apa ya, dadar tapi di seperempat saja, sambelnya yang banyak, ya. Bisa ada nggak jual begitu yang murah? Kita antarkan ke dia. Ya Allah. Bagi kita mungkin nasi itu nggak penting, itu nggak terlalu apa ya, sederhana. Tetapi bagi orang yang lapar nggak main-main. Ya luar Allah. biasa nikmatnya nih ya. Iya kan? Prof, mohon maaf. Kenapa kata-kata Prof ini sering membuat kita ini menangis begitu? Loh, bukan kata saya. Saya ini kan yang membuat kata-kata saya ini juga bimbingan Allah toh, Mas Gilman. Subhanallah. Kan kita lihat ke kanan, ada nggak orang yang lapar hari ini? Masa kita membelikan nasi bungkus yang 3.500 saja lah, yang sedikit itu, ono yang jenenge nasi kucing, nasi opok kuno ya, nasi ceker, nasi apa gitu. Bagi yang kaya ya, ini makanan apa gitu. Tapi bagi yang lapar, subhanallah, Mas Gilman, Sangat berarti. nikmat, Mas Gilman, nikmat, luar biasa. Kita minum air sumur saja ya, yang bau tanah itu. Bagi yang masih bisa milih, ya nggak enak. Tapi Nggak kalau mau. orang sudah 4 hari nggak minum, Subhanallah. Subhanallah. ke kanan, Iya. ke kiri, ya kan? Kita lihat di kiri, ada nggak ya orang sakit yang hari ini yang belum kita doakan? Ya Allah. Coba ya. Itu artinya implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi gitu. sholat itu melahirkan orang itu mau menoleh ke kanan, mau menoleh ke kiri. Kalau punya kekayaan jangan diambil sendiri tuh. Kan? Masa kita ini tega sih? Masa kita ini tega? Kenikmatan di atas penderitaan kanan kiri kita. Ke kanan, ke kiri. Ada enggak sih orang di sebelah kanan saya ini yang hari ini kok jam sekian kok, anak sekian kok enggak sekolah ya? Kenapa? Lah kenapa kita diam? Jadi mohon maaf saja. Jadi sholat itu jangan hanya menoleh ke kanan ke kiri, itu waktu sholat saja. Di rumah pun kita mencari orang di kanan kiri kita. Ya. Itu simbol. Ya. Ini jam sekian anak ini kok di luar ya gitu ya. Terus dicari. Loh, Mas, kok mboten sekolah? Nggak punya sanggup. Dikeluarkan. Dikeluarkan. Karena sampun 4 bulan ndak bayar Tidak bayar SPP. SPP. Allah. Dereng bayar uang pangkal. Iya. Terus saiki apa? Ngeten iki bantu mak. Ya. Masya Allah. Di rumah lalu kita datangi, kita sekolahkan Mas Hilmi. Maka orang yang ini Mas Hilmi, orang yang kita tolong ini pasti nanti tidak cemburu lagi kepada orang kaya. Maksudnya gimana, Prof? Ya tidak sakit hati kepada orang kaya, maka menjadi konflik itu kan kadang-kadang kan kecemburuan. Enak ya wong soge, Enak jadi orang kaya. oke? Maka terjadi konflik, Iya. ya kan? Gampang tawur dan sebagainya. Nah, ketika setiap orang sholat itu sudah punya kepedulian seperti itu, maka tidak akan ada lagi perampokan. Untuk apa merampok? Wong sebelum saya rampok dia sudah ngasih saya. Allah. Amal soleh kita itu terjaga menjaga kita ya, Prof. Nah, Ya. ini muhsin qiraat. Ini satu-satunya tafsiran dari ayat ini yang saya temui. Luar biasa. Makanya saya kutip ini. Ya, Muhsin ya. ya. Dengan Ini sikap berbahasa. sosial itu tidak ada lagi orang yang lapar di lingkungannya. Hilangnya kesenjangan ekonomi, kesenjangan itu ya perbedaan yang jauh ya. Antara kaya dan miskin merupakan modal terwujudnya keharmonisan masyarakat.
Sehingga ini halaman 77, sehingga tidak akan terjadi kemungkaran di tengah masyarakat. Tadi kan di sholat tadi kan disebut sholat menghilangkan kemungkaran. Maka dengan tidak adanya kesenjangan ekonomi tadi, tidak akan ada kemungkaran di masyarakat. Misalnya pencurian, untuk apa dicuri? Dia sudah ngasih. Wong dia bahkan orang kayak begini ini kan Malah nggak main-main. Loh, ini rumahnya ada, kalau orang kaya ya peduli sama lingkungannya ya. Jangan sama ada pencurian. Itu rumahnya itu ada orang yang bertamu yang kelihatannya mencurigakan, didatangi tuh Mas. Betul. Dia malah menjaga, Prof. Ada apa Mas? Ada apa Mas? Saya cari ini. Kok celingak-celinguk, Mas? Tahu nggak namanya siapa ini? Begitu. Padahal itu hanya 4 kali saja dibelikan nasi bungkus. Subhanallah. Hanya 4 kali saja nasi bungkus. Maka bagi siapapun, cobalah usaplah dengan penuh kasih kepalanya orang miskin itu, dia akan siap mati untuk Anda. Allah karim. Ya? Cobalah pimpinan-pimpinan itu juga gitu. Panggillah yang sekarang bos-bos itu, orang yang paling rendahan di kantor itu, ajaklah makan siang di kantor Anda. Ajak, ditanya, ndak usah disuruh kerja yang begini, ndak usah dinasihati. Ditanya saja. Ya apa bojomu? Anak-anakmu piye? Oh gitu. Oh, diperhatikan betul, Ya. senang Ayo sekali, ya. makan sama saya di situ nasi bungkus, saya juga nasi bungkus. Ayo dinikmati. Anak-anak dibungkuskan ya. Sampean sing donga, Allah. Wong melarat ngomong donga. Wah. Ya. Terus jabat tangan dirangkul sedikit ya. Aku gak bisa titip pakai, titip 20.000 kanggo anakmu. Coba. Orang begini ini, usaplah kepala orang miskin, dia akan siap mati untuk Anda. Masya Allah. Kan? Maka orang seperti ini selalu berkata, aku mau dijak mangan karo bos. Ya Allah, bos iku lho nakoni bojoku, anak-anakku. Aku dikongkon donga. Masya Allah, kehormatan bagi saya. Seumur hidup saya nggak pernah disuruh doa itu. Dia berdoa. Prof, saat ini para pimpinan, para pemilik perusahaan banyak yang mendengarkan kita pagi hari ini. Banyak sekali. Ajaklah itu. Waduh, luar biasa. Seringkali orang-orang yang berada di posisi bawah itu minder Mas Hilmi. Dan juga disepelekan begitu. Apalagi ini karena sudah pimpinan itu kehormatan. saking sibuknya Mas Hilmi di sopo itu kene manduk-manduk kono ku ndangak ya Mas. Allah. Ada yang datang gitu nggak senyum plus itu, Prof. Itu kadang-kadang bukan karena apa-apa. Sibuk Tolonglah kali yang ya. bawahan jangan menuduh bosnya itu angkuh, ndak. Saking banyaknya persoalan. Barangkali begitu. Gitu. Ya. Contohnya persoalan. Gitu. Husnudon saja ya, Prof. Tetap Ya. membungkuklah sebab membungkuk Anda itu sudah dihargai Allah. Nah, tadi orang miskin tadi Mas Hilmi lalu berdoa di ruangan bosnya yang ber-AC tadi itu. Kursinya itu ditumpaki sampai awake iku mlebu Mas. Kan bus gitu Mas. Saking Empuknya. Bus gitu. Kaget dong ya. Bus gitu. Kaget dia. Iya. Anda pernah duduk semacam itu bro? Nggak Ya? pernah. Kaget lah. Jajan di mejanya itu caranya buka toplesnya gak ngerti Mas. Allah karim. Kelotak. Duduk. Gimana ini? Kan ada teori Duduk. seneng. Ayo Mas, saya nanti. Masya Allah. Lah orang seperti ini lalu mamanya berdoa, lalu bosnya ini karena doa itu menjadi sukses, kan? Menjadi sukses, kesejahteraannya tambah, lalu kemudian kesejahteraan di lingkungannya itu bagus. Nah, berarti kembali lagi menoleh kepada orang miskin berdoa, lalu kesejahteraan bertambah, konflik tidak ada. Inilah yang dimaksud bahwa sholat itu Kemungkaran. bisa Mencegah. menghapuskan kemungkaran. Ini. Jadi persoalannya kan di aplikasi. bosnya ini. Bos yang sering semacam ini bagaimana dandaninya, Prof? Ojo istilah dandan. Ojo wis boker kayak sama. Lu kan boleh bisa Anjani seremek jadi Mas Elwi. Ya, ndak lah, bos-bos kita tuh baik-baik. Ya, ndak ya apa ya istilah ya menambah kemuliaan lah Menambah gitu. kemuliaan, ya. Iya, Istilah itu
Ya Mas Delbi bertanya, saya senyum-senyum Prof. Allah Karim. Iya. Soalnya aku itu ya bos juga. Tapi senyumnya luar biasa, Profesor. Gitu Pak ya. Anton itu luar biasa senyumnya kalau ketemu dengan kita-kita. Iyalah, kalau Pak Anton bos kita udah tahu saya itu langsung merangkul. Bagus ya. Luar biasa kan? Semuanya ini belajar. Semuanya kita sedang belajar bagaimana kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Ya, gitulah. Oke. Itu ayat yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Tadi apa Mas Ilmi? Orang ulama kenamaan apa tadi Mas Ilmi? Ulama kenamaan tidak selalu sepi dari sejarah kemaksiatan. Nah, oke. Ini masih ada waktu enggak ini? Masih Mau Prof. nggak? Oke ya. Sampai jam 8 juga oke. Jangan. Ini kakak, nggak kasihan ini, nggak kasihan. Oke ya. Acara Sekarang jam yang berapa, Bro? kedua Mas Ilmi, yang kedua. Iya, Bro. Sebentar. Ada yang bilang gini, nyindir sopo iki. Nah, betul. Siapa yang ngomong gitu? Iya. Nggak ada sindir-sindiran, Bro. Gak ada ya? sindiran ini. Nggak ada. Paling yang disindir saya ini. Gini loh, bukan sindir menyindir ya, subhanallah. Nggak ada kita itu nyindir, nggak ada. Gini, alkohol itu ya kalau disiramkan di kaki Anda dan Anda tidak merasa perih, berarti tidak ada luka. Oke? Ya. Iya. Tapi kalau Anda siramkan ke kaki dan merasa perih, jangan salahkan alkoholnya. Itu ya. pasti ada luka yang Anda sendiri tidak tahu. Betul. Oke. Ya. Jadi ceramah ini alkohol. Alkohol. Iya. Lah kalau memang tidak ada apa-apa. Kalau ada luka sakit, nggak ada luka Lah ya nggak itu sakit jangan gitu salahkan ya. ceramahnya ini. Hah? Oke. Berarti yang terasa ada Iya. luka nih, Bro ya. Nah ini ada laki yang kedua. Tolong dicatat mesti. Iya. Kalau catat. Saya catat juga Prof. Seluruh pendengar catat Iya. ini, catat ya. Pandanglah semua pemberian Allah dengan hati. Pandanglah semua pemberian Allah dengan hati. Masya Allah. Itulah cara menikmati hidup ini. Itulah cara menikmati itu. Hidup iya, pandanglah semua pemberian Allah dengan hati. Itulah cara menikmati hidup ini. Artinya Iya. syukur ini, Bro. Ya, gini, Hati gimana Prof? melihat kalau punya istri ya yang melihat istri yang hitam. Tapi manis Prof. Ya. Ini enggak ada manisnya. Gak ada manisnya. Yang hitam. Ya pendek ya. Gemuk. Ya pokoknya dari segi untuk misbet itu enggak masuk lah. Ya. Tapi kemarin pemenangnya dari Nigeria loh Prof. Terlalu tinggi, Bro. Terlalu tinggi. Mesut. Iya. Ya. Enggak memenuhi syarat. Tapi kalau itu dipandang, aku enggak melihat wajahnya, aku melihat hatinya. Masya Allah. Itulah cara menikmati hidup ini. Oke ya, Mas Ilmi. Berarti bisa menikmati istrinya begitu ya? Iya. Subhanallah, ada tantangan ini ya. Jadi cobalah sekarang melihat pulpen, jangan melihat ini Bentuknya. murahnya, tapi lihat secara hati. Ternyata ini bisa menulis yang penting-penting. Pulpen ini harganya hanya 2.000, tapi bisa menulis untuk 1 miliar. Subhanallah, nggih. Nah, Iya. pandanglah semua pemberian Allah dengan hati. Itulah cara menikmati hidup ini. Oke lah. Nggih. Masya Allah. Prof, luar biasa pagi hari ini sampai apresiasi yang muncul. Saya tidak tahan menahan air mata setiap mendengar Prof Ali menyampaikan tausiah apalagi pagi hari ini. Banyak sekali dan mengucapkan banyak terima kasih. Prof Ali sudah memberikan doa untuk kelahiran putra saya, doa dan nama untuk putra kami yang lahir hari Senin kemarin. Oh Prof. gitu, iyalah. Nggih. Saya telepon. Oh iya. Saya telepon. Allah Karim. Saya kalau nelpon menteri itu nggak seberapa besar pahalanya. Hah? Tapi kalau menelpon penjual teri itu, Iya. betul ya. Pernah juga, Bro ya. Jadi dua-duanya dilaksanakan Iya, oleh jadi Profesor kalau ini ya. menelpon menteri nggak, tapi kalau penjual teri itu baru dapat pahala ya. Salah. Besar ya. Yang ditelepon nangis loh, Bro. Kenapa? Ya, yang ditelepon itu nangis sama Profesor. Ya alhamdulillah lah ya, itu namanya masih sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau soalnya sudah bisa keluar air mata itu sudah susah. Ya.
Wah, ada gini. Wah, kalau Prof Ali jadi presiden, Indonesia nggak ada orang susah, nggak ada korupsi. Amin. Ya nggak mungkin jadi presiden. Ya, kalau saya jadi presiden semua diajak sholat saja semuanya. Ini sama semuanya pagi hari ini penuh dengan limpahan air mata. Ini apa yang disampaikan ini? Yang Baik, pasti. ya. Iya, Prof, iya, ini Prof. Umi sudah datang ini. Umi, selamat pagi, Mi. Iya, Aduh, saya subhanallah. sebelum ini saya ingatkan lagi ya, yang untuk alamat Mojokerto, Iya. Bangkalan, Pandaan, Malang, Gresik yang butuh buku-buku ini, Lamongan, semuanya itu tinggal telepon saja di kantor ya, 77337800. 77337800 Mas Supri ya. Nanti sudah ada di situ yang di Bangkalan siapa, di Gresik siapa, Malang siapa, sebagainya. Untuk yang konsultasi soal sholat, yaitu tetap di telepon saya 081 333 444 309 081 333 444 309. Ini khusus untuk saya sediakan untuk telur-telur semuanya. Untuk PTS, untuk sholat ya Ustadz ya. Kalau yang sholat lah. Prof ya. Ya. Oke. Bukan PTSB, Iya. bukan pendalaman Ada, ya. Iya. Dari ini juga ada yang kemarin SMS itu Mas Hilmi. Itu SMS-nya begini. Saya kalau apa tadi SMS-nya itu mancing tadi apa? Oh iya. Ada pertanyaan begini Prof, dari saya sebutkan ya, dari nggak ada namanya. Nggak usah. Prof, kenapa kami gagal sholat khusyuk? Tapi jika mancing saya khusyuk. Iki ono mana iki. Jadi nek mancing ke khusyuk, ya kan? Katanya melatih kesabaran. Iya, enggak begitu gini. Gimana? Mengapa khusyuk? Karena dia akan memperoleh ikan. Supaya khusyuk dia supaya dapat ikan dia khusyuk. Ya. Lah sekarang kita ini akan memperoleh keridhaan yang membuat ikan. Mengapa kita kalau dapat ikan saja khusyuk, untuk sholat tidak bisa khusyuk? Ya. Ya kan? Jawabnya sederhana itu Mas Hilmi. Tahu nggak jawabannya Mas Hilmi? Apa itu? Ikutilah PTS.